Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini akan dijelaskan tentang kemiskinan. Adapun tugas ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mini riset pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Dra. Trisni Andayani, MSI, dan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos MSI, di program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Bernanda Tanjung dengan NIM 3202422001, yang kedua Grace Melin Hutauruk dengan NIM 3203122048, dan yang terakhir Nadia Utami dengan NIM 3201122015. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi kemiskinan secara umum. Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara, misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status pendidikan, dan kondisi kesehatan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Sharp et al. Mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, meskipun muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upayanya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Karakteristik kemiskinan. Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu, Semerjan mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Chambers mengemukakan 5 karakteristik sebagai keberuntungan yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain. Yang pertama, poverty. Yang kedua, physical weakness. Yang ketiga, isolation. Yang keempat, powerlessness. Meljarto mengemukakan tentang poverty profile sebagaimana berikut. Masalah kemiskinan bukan saja masalah welfare, akan tetapi mengandung 6 buah alasan antara lain. Yang pertama itu, masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. Yang kedua, kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat
tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Yang ketiga, masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. Yang keempat, kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. Yang kelima, tingginya rasio ketergantungan karena jumlah keluarga yang besar. Yang keenam, adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus-menerus. Selanjutnya, Supriyatna mengemukakan 5 karakteristik penduduk miskin, antara lain yang pertama itu tidak memiliki faktor produksi sendiri, yang kedua tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, yang ketiga tingkat pendidikan pada umumnya rendah, yang keempat banyak di antara mereka tidak mempunyai fasilitas, yang kelima di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dampak dari kemiskinan. Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah. Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah, seperti 1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang diisyaratkan, sehingga berisiko mengalami malgizi atau kondisi gizi rendah. Yang selanjutnya, hal ini akan sangat rentan terhadap risiko penyakit menular. Yang kedua, kesehatan relatif kurang terjamin, sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas, sehingga sangat rentan terhadap risiko kematian. Yang ketiga, perumahan atau pemukiman yang kurang atau bahkan tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki atau mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak untuk mengganggu kesehatan. Yang keempat, taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan. Kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabnya terbentuk status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah atau morbiditas atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian atau moralitas. Yang selanjutnya, tentang solusi terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa untuk kluster 1 adalah kelompok provinsi miskin. Kluster 2 adalah kelompok provinsi dengan taraf yang sedang. Dan kluster 3 adalah kelompok provinsi tidak miskin. Pemerintah harus terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan cara menjalankan program-program yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan. Berikut ini adalah program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. 1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya. Yang kedua, mendorong APBD provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Tetap mempertahankan program-program lama seperti berikut ini. Yang pertama, dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang kedua, Raskin atau bantuan beras miskin. Yang ketiga, BLT
atau bantuan langsung tunai. Yang keempat, asuransi miskin dan sebagainya. Yang ketiga, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya harga beras, antara lain menjaga harga beras di pasaran tidak lebih dari 5.000 per kilogram. Yang keempat, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Yang kelima, sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Yang keenam, mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan. Yang kedelapan, prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin. Yang kesembilan, kompetitif. Desa-desa dalam kecamatan harus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness. Yang kesepuluh, program pengembangan kecamatan, program pengentasan kemiskinan di perkotaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan, dan diperkuat program-program kementerian atau lembaga. Yang ke-11, program keluarga harapan atau PKH berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Yang ke-12, program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, dan kredit mikro. Yang ke-13, program pengembangan bahan bakar nabati atau ABN. Program ini dimaksud untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan desa mandiri energi. Yang ke-14, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Yang ke-15, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang ke-16, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. Yang ke-17, revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan. Yang ke-18, peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik. Yang ke-19, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang ke-20, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM Mandiri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kesimpulannya adalah, kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi negara Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan banyak hal dan faktor penyebab. Untuk menemukan penyelesaian dari kemiskinan ini tentunya harus mencari akar dari permasalahannya. Hal ini sebagai upaya menekankan laju pertumbuhan penduduk miskin yang ada di Indonesia. Namun hal ini tidak akan dapat dicapai dengan mudah jika pemerintah dan masyarakat dari segala aspek tidak bekerja sama, karena satu sisi saja tidak akan membuat masalah kemiskinan ini semakin sulit dan tidak akan pernah tahu akar masalahnya. Maka dari itu, pemerintah juga memerlukan kontribusi masyarakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Sekian video dari kami. Jikalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.